Oke, Wak, jadi pengalaman horor ini tidak hanya dialami oleh Kak Reni aja, tapi Kak Reni mengalaminya bersama adiknya yang bernama Kiki, yang sama-sama dari kota Palangkaraya, Wak. Nah, jadi Wak, pengalaman ini bisa dibilang nggak bisa dilupakan lah oleh Kak Reni dan adiknya, yang bermula di tahun 2018 lalu, dimana pada saat itu mereka berdua ini punya rencana untuk mudik, Wak, naik motor dari Palangkaraya ke Sampit. Mantap juga kawan berdua ini ya, udah cewek naik motor pula Aida. Tapi pasti mereka udah terbiasa ya mungkin, Wak, perjalanan jarak jauh ini. Dan perjalanan dari Palangkaraya ke Sampit ini kurang lebih memakan waktu 4 jam setengahan gitu loh, Wak. Nah terus Wak, Kak Reni sama adiknya ini berangkat dari rumah sekitar jam setengah 3 sore. Mungkin karena memang waktu itu momennya lagi Ramadan kali kan, makanya Kak Reni ini mengestimasi kalau berangkat siangan kemungkinan bisa sampai di tujuan tuh udah waktunya berbuka puasa lah gitu. Nah selama di perjalanan, Wak, Kak Reni ini memang sengaja mengendarai motor dengan kecepatan yang pelan supaya di pikirannya udahlah nanti waktu azan maghrib berkumandang kami bisa sempet nih singgah di rest area gitu. Dan bener aja, Wak, Kak Reni sama adiknya ini pun sampai di tempat rest area tuh kira-kira jam setengah 6 sore. Nah sesampainya di tempat persinggahan, Wak, mereka pun ya udah berbuka puasa dan melakukan ibadah sholat maghrib seperti biasanya. Dan setelah itu mereka kembalilah ini melanjutkan perjalanan dengan estimasi waktu sekitar 2 jam lagi bisa sampai ke Sampit gitu. Nah saat di tengah perjalanan, Wak, mereka berdua ini udah mulai ngerasa ada sesuatu yang mengganjal gitu, ha. Dimana Kak Reni yang dari tadi tuh selalu berkendara di jalur kanan merasakan kalau tadi tuh ada satu mobil yang berkali-kali melintasi jalur kiri. Seolah-olah mobil ini tuh seperti lagi muter di sekitaran jalur kiri aja, Wak. Jadi tiap kali dia lagi bawa motor, lewat mobil ini. Gak lama kemudian lewat mobil yang sama. Mobil yang sama ya. Dan saking seringnya mobil ini lewat, Wak, ditambah lagi jalur tersebut kondisinya sepi nih, membuat si Kiki, adiknya Kak Reni ini nyeletuk lah, kok mobil ini lewat lagi? Nah dari situ Kak Reni mikir, oh berarti bukan aku aja nih yang nengok, yang ngeh soal mobil ini, adik aku juga. Nah mendengar celutukan adiknya, perasaan cemasnya Kak Reni pun makin bertambah. Oh ternyata bukan aku aja. Karena bukan apa, Wak, ya, menurut info dari Kak Reni, sesaat kejadian itu berlangsung, situasi perjalanan yang mereka alami pada saat melakukan perjalanan itu, kiri kanan jalan tuh ya cuma pohon-pohon aja tanpa rumah penduduk. Jadi jangan kalian bayangkan perjalanan mereka itu rame orang, apa motor, apa rumah-rumah penduduk tuh enggak, sepi, Wak. Dan ditambah lagi kondisi perjalanan pada saat itu memang gak cuma sepi kiri kanan aja, tapi kendaraan juga sepi gitu, ha. Gak heran lah kalau Kak Reni cemas ya kan. Ada kali 4-5 kali dia lihat mobil yang sama dengan plat yang sama tuh ngelewatin mereka terus. Nah itu jalan satu arah, mereka gak ada berhenti-berhenti, mereka gak ada motong juga mobil itu. Udah ada yang janggal nih ya, satu mobil tuh kok lewat-lewat terus. Tapi, Wak, kecemasan itu berangsur-angsur mulai sirna nih ketika Kak Reni melihat ke arah langit. Tiba-tiba langit itu cantik kali, Wak. Banyak kali bintang bertaburan tuh loh, Wak, ditambah indahnya bulan di malam itu. Jadi kayak teralihkan kepanikan mereka itu dengan pemandangan langit pada malam itu, Wak. Terus Kak Reni nyeletuk lah, "Weh, Dek, nggak usah lagi kau risaukan mobil itu, mending kau